Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan sidang jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang indah di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, di hadirat Tuhan. Untuk itu mari siapkan hatimu. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Sebab hari-hari ini hanya di hadirat Tuhanlah tempat yang terindah, tempat yang terbaik. Di hadirat Tuhanlah kita temukan ketenangan. Mari kita akan berdoa, kita akan buka ibadah ini dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami sangat senang hari ini kalau kami bisa ada di hadirat Tuhan, memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami tanggalkan semua beban kami, masalah kami, pergumulan kami, dan kami hari ini akan kenakan jubah pujian. Kami memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau layak dipuja dan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah ini, kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan yang sementara mengikuti ibadah di rumah, kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan pujian satu hal yang kurindu ada di bait-Mu Tuhan. Nyatakan kerinduanmu. Nyatakan rasa hausmu kepada Tuhan di saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Lagi dari awal, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu.
hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya, ada hadirat Tuhan di tempat ini. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Oh, haleluya. Lagi angkat suaramu. Hadirat-Mu lawat setiap hati yang haus, yang rindu, penuhi. Dalam setiap hati yang haus, yang rindu akan hadirat-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Oh Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi dengan lembut. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Mari rindukan hadirat. Sebab hadirat Tuhan sangat indah dan sangat kita butuhkan hari-hari ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi, penuhi. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Oh, di mana ada hati yang haus, yang terbuka akan Tuhan hari ini, di sanalah hadirat Tuhan turun atas hidupmu. Di sana lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, hadirat Tuhan hadir. Nikmati hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Ya, ya Tuhan. Haleluya. Puaskan kami, puaskan kami, puaskan, puaskan
Begitu indah hadirat. Uraya takasi kiara lawaya dasiara laya sikara laya si. Uraya takasi kiara laya siara laya sa. Iara laya siara laya se. Iara laya so. Na 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 na. Hadiratmu, 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 ya Tuhan. Haleluya. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada pemulihan. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kuasa Tuhan. Di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kemenangan terjadi. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang kami puja, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersama dengan umat Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan muji Tuhan, kita akan pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Diam di hadirat Tuhan, menikmati kuasa-Nya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan. Lagi dari awal. Satu hal yang kuminta, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan.
menikmati firman-Nya. Haleluya. Satu hal yang kita rindukan, berdiam di bait Allah, menikmati kasih-Nya, kuasa-Nya, firman-Nya. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan. Nanti Anda akan lihat di layar Anda ada barcode. Nanti Anda bisa membantu pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang ada. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami umat-umat Tuhan akan berikan persembahan. Engkau memberkati kami semua, tangan-tangan yang terulur, yang memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus, kami akan memberi persembahan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita angkat pujian hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Oh, bersuka. Amin. Di dalam Tuhan katakan bersuka. Ya. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Dari awal kita akan pujian ini. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Bersuka, amin. Di dalam Tuhan katakan bersuka. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cita. Bersuka. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang sekali lagi. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada sukacita di dalam Tuhan. Masalah boleh datang, dunia boleh berubah, tetapi tetap ada sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, siapkan hatimu. Tiba saatnya kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini jadi kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup itu, bahkan membentuk kita, menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Sujud di altarmu. Terima kasih Tuhan.
hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa tak seorang pun mengerti beban, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Mu, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia. Lagi angkat suaramu, katakan sujud di altarnya. Oh, sujud di altar. Datang kepada Tuhan. Dia yang mengerti, Dia yang peduli, Dia yang tahu apa yang jadi pergumulanmu. Haleluya. Ku terima ada anugerahnya, ada pengampunannya. Haleluya.
Sekali lagi, Anda nyanyi dengan iman Anda sampai kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu. Sujud, minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Ku bawa Engkau yang berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Engkau akan berikan kelegaan bagi kami. Terjadi pemulihan dan kesembuhan terjadi, kesembuhan dan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya GAB Kelapa Gading. Dan saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di kota-kota lain, kita selamat bergabung di dalam ibadah raya bersama-sama jemaat di tempat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa lebih dulu, meminta pimpinan Roh Kudus di dalam perenungan firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu bersama-sama, untuk memuji Engkau dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarkan firman-Mu yang sebentar kami renungkan boleh menjadi satu rema di dalam kehidupan kami, boleh mengubahkan kehidupan kami, boleh membawa kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang level up bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarkan firman-Mu pada pagi hari ini boleh mengubahkan setiap kami dan urapan Roh Kudus boleh bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam suratan 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat firman Tuhan ini juga telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Denny kemarin, dan saya akan melanjutkan kembali perenungan firman Tuhan tentang level up dari teks ini. Dan mari kita akan membaca bersama-sama dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Alkitab atau kita membaca dalam Injil, maka kita memperoleh sebuah berita yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus datang ke atas dunia ini adalah untuk memberikan sebuah kehidupan yang seringkali kita sebut sebagai kehidupan kekal. Itu yang dikatakan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-10. Bahkan di dalam Injil itu dikatakan bahwa kehidupan kekal yang diberikan oleh Yesus, Tuhan Yesus menginginkan supaya kita memperoleh atau menikmati atau mengalami kehidupan kekal itu secara berkelimpahan. Yang menjadi perenungan adalah apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Ada banyak orang Kristen yang berpikir bahwa hidup kekal adalah hidup sesudah kematian. Tetapi kalau kita membaca dengan teliti teks-teks dalam Alkitab, tidaklah demikian adanya. Kalau kita melihat bagian-bagian di dalam firman Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kehidupan kekal bukan hanya berbicara kehidupan sesudah kematian, tetapi kehidupan kekal berbicara tentang kehidupan saat ini. Oleh karena itu saya seringkali mendefinisikan kehidupan kekal adalah berbicara tentang kualitas kehidupan atau kehidupan yang berkualitas. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam suratan Petrus yang kedua atau 2 Petrus pasal yang pertama yang kita baru saja baca, maka Petrus juga menyinggung sebenarnya tentang bagaimana orang percaya itu memperoleh kehidupan yang kekal itu. Hanya saja Rasul Petrus memberikan sebuah ungkapan atau sebuah definisi atau pengkalimatan yang berbeda. Coba Bapak Ibu saudara perhatikan tadi di dalam ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Dengan jalan itu ia Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Perhatikan kalimat ini, boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Itulah yang dimaksud dengan keselamatan, itulah yang dimaksud dengan hidup yang kekal. Menurut Petrus dikatakan hidup yang kekal itu berarti adalah kehidupan yang sama seperti Allah. Memiliki kehidupan kekal adalah memiliki kehidupan yang berkualitas atau memiliki kehidupan dengan kualitas yang sama seperti yang dimiliki oleh Allah. Dengan demikian kita memperoleh definisi pemahaman keselamatan yang buat saya lebih mendalam. Bahwa keselamatan bukan hanya berbicara diampuni dosa kita dan kemudian mati mendapatkan jaminan masuk ke dalam sorga, puji Tuhan untuk itu. Tetapi firman Tuhan dalam suratan Petrus mengatakan bahwa keselamatan berbicara tentang transformasi. Keselamatan berbicara tentang perubahan. Keselamatan berbicara bagaimana kehidupan kita diubahkan semakin menjadi sama seperti Allah. Di dalam teologi ini yang disebut sebagai teosis, yang kalau secara literal saya boleh terjemahkan sebagai pengilahian. Jadi di sini kita boleh melihat bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bukan hanya berbicara tentang jaminan masuk surga, tapi bagaimana kehidupan kita ini Bapak Ibu saudara itu diubahkan sehingga kualitas kehidupan kita menjadi sama seperti kehidupan Allah itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana? Nah, Bapak Ibu saudara 2 minggu yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saya juga sudah menyampaikan bahwa semua bentuk kehidupan, semua jenis kehidupan itu selalu dimulai dengan benih. Oleh karena itu, kenapa kalau kita membaca dalam firman Tuhan, misalnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-9, mungkin kita boleh membaca sebentar, menengok sebentar di dalam ayat itu. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat ke-9, Rasul Yohanes mengatakan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Dikatakan sebab Bapak Ibu Saudara, benih ilahi itu tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi perhatikan ini,
bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam diri kita diberikan sebuah benih ilahi, benih yang berasal dari Allah, itu ditanamkan di dalam kehidupan kita. 2 minggu yang lalu saya juga sudah berbicara, kalau sebuah benih itu ditanam, maka benih itu juga bisa bertumbuh. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan rohani, kehidupan yang kita miliki di dalam Kristus, kehidupan Allah itu sendiri yang ada dalam kehidupan kita, itu juga harus bertumbuh dan bisa bertumbuh. Oleh karena itu kenapa di dalam tahun ini GAB Kelapa Gading mengambil satu tema, yaitu level up, naik level, yang berbicara tentang perubahan. Kenapa? Sebab saya percaya pertumbuhan, perubahan, dan peningkatan itu adalah kehendak Allah bagi setiap anak-anaknya. Allah tidak menginginkan anak-anaknya itu menjadi bayi selama-lamanya atau menjadi kanak-kanak selama-lamanya. Tetapi Allah menginginkan seperti orang tua yang baik, menginginkan anaknya bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi sama seperti dia. Demikian juga Allah menginginkan setiap orang percaya juga bertumbuh sehingga memiliki kualitas karakter kehidupan yang sama seperti dia yang dicerminkan lewat kehidupan Yesus Kristus. Lalu bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke dalam 2 Petrus pasal yang pertama tadi, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Bagaimana benih ilahi ini berproses dalam diri kita. Bagaimana benih ilahi ini bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Bagaimana level up ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara perhatikan, tetapi di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya, kuasa ilahi Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat yang ketiga dimulai tentang bagaimana Allah dengan kuasanya dikatakan menganugerahkan kepada kita. Apa yang dianugerahkan kepada kita? Ayat 3 mengatakan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang kekal itu. Segala sesuatu yang berguna untuk the growing, untuk pertumbuhan itu. Segala sesuatu yang berguna untuk level up itu. Dikatakan Allah telah bekerja. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara bagaimana proses level up, bagaimana proses pertumbuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama kabar baiknya Alkitab mengatakan kepada kita Allah bekerja lebih dulu. Allah telah memulai lebih dulu. Jadi perhatikan bahwa pertumbuhan rohani itu bukan hanya sekedar kita yang bekerja, tapi perhatikan firman Allah menempatkan Allah yang bekerja lebih dulu. Allah yang beroperasi, Allah dengan segala kuasa yang Dia miliki menganugerahkan kepada kita, membackup kita, mensupport kita dengan segala sesuatu fasilitas, aplikasi, ya, fitur yang kita perlukan untuk kita bisa bertumbuh. Tetapi bukan hanya itu, karena di ayat yang keempat Petrus melanjutkan. Karena Allah telah bekerja, tadi dalam ayat ketiga, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan yang saleh itu. Ayat keempat dikatakan dengan jalan itu Ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Dan kemudian ayat yang kelima Petrus mengatakan justru karena itu dikatakan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga, ayat yang keempat berbicara tentang operasi Allah, berbicara tentang bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah melakukan bagiannya, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk proses pertumbuhan itu. Tapi kemudian tidak berarti kita sebagai orang percaya menjadi pasif, menjadi diam. Tidak. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, cara Petrus mengatakan, ayat kelima saya ulangi lagi, justru karena itu, justru karena apa? Justru karena Allah telah berkarya, justru karena Allah berkehendak kita untuk level up, justru karena Allah berkehendak supaya kita boleh bertumbuh, justru karena Allah telah melakukan bagiannya, maka dikatakan kita sebagai orang percaya juga harus mengambil bagian, bekerja sama bersama-sama dengan Allah.
Saya katakan inilah yang disebut sebagai sinergi Alkitab. Yang artinya sinergi Alkitab bukan berarti Allah 50%, kita 50%, tidak. Tetapi sinergi Alkitab adalah Allah 100% dan kita 100%. Seorang teolog bernama Anthony Hoekema pernah mengatakan, kenapa kita berusaha dalam kehidupan kita dalam mengejar kekudusan, mengejar pertumbuhan rohani. Saya berkarya sebab Allah berkarya. Itu yang dikatakan oleh Bapak Anthony Hoekema. Dan saya katakan pendapat teolog atau hamba Tuhan ini adalah benar adanya. Karena 2 Petrus tadi mengatakan karena Allah berkarya, karena Allah melakukan bagiannya, karena Allah telah mencurahkan kuasanya. Maka kita sebagai orang-orang percaya pun dikatakan harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Ayat kelima dikatakan, Petrus mengatakan, justru karena itu dikatakan kamu harus dengan, Alkitab kita ITB mengatakan sungguh-sungguh berusaha. Apa Bapak Ibu Saudara? Sungguh-sungguh berusaha. Saya ingin kutip 2 perkataan ini atau 2 kata dalam 1 kalimat ini, sungguh-sungguh berusaha. Artinya kalau kita mau level up Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau naik kelas Bapak Ibu Saudara, yang pertama dikatakan harus ada sebuah usaha, harus ada yang namanya tindakan, harus ada yang namanya action Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan rohani level up tidak terjadi secara otomatis, tidak terjadi kalau kita diam aja yang pas bertumbuh, tidak seperti itu. Tidak terjadi juga secara magic Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertumbuhan rohani adalah sesuatu yang kita usahakan. Pertumbuhan rohani terjadi ketika kita melakukan action, ketika melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu yang akan mengubahkan kita. Tindakan itu yang akan membuat kita bertumbuh supaya kita bisa level up. Ilustrasinya saya katakan seperti dalam ruangan ini, Bapak Ibu Saudara boleh melihat saya karena dalam ruangan ini yang kita pakai hari ini untuk ibadah raya, ada pencahayaan yang berasal dari lampu. Lampu ini Bapak Ibu Saudara bisa menyala karena ada energi listrik yang mengalir. Nah, tapi energi listrik itu, walaupun misalnya energi listrik ini ada di lampu-lampu, tapi kalau saya tidak menyalakan tombol atau saklar lampu ini ke dalam posisi on, maka lampu itu tidak akan menyala Bapak Ibu Saudara. Saya ibaratkan energi listrik itu seperti kuasa Allah. Allah dikatakan dalam ayat ketiga dikatakan sudah menganugerahkan segala sesuatu. Apapun yang Bapak Ibu Saudara perlukan untuk pengenalan akan Allah, untuk pertumbuhan rohani, untuk level up, untuk perubahan dalam kehidupan itu. Dikatakan oleh firman Allah, Allah sudah memberikan. Energi itu sudah ada dalam diri kita. Kuasa itu sudah ada dalam diri kita. Tapi sama seperti lampu dalam ruangan ini, walaupun ada listrik, walaupun ada energi, kalau saya tidak menyalakan saklar itu dalam posisi menyala, maka lampu itu tidak akan menyala. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh? Bukan karena kuasa ilahi itu tidak ada dalam dirinya. Kuasa Allah itu ada di dalam dirinya. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyalakan saklar itu dalam posisi on. Dengan kata lain saya katakan tidak mengambil tindakan. Oleh karena itu kenapa di dalam pelajaran pertumbuhan rohani kita itu dikatakan harus melakukan yang disebut spiritual discipline atau disiplin-disiplin rohani yang sering saya katakan sebagai 5B, yaitu berdoa, membaca firman, bersekutu, bersaksi, dan berfungsi sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kenapa? Sebab itu adalah tindakan-tindakan kita. Kalau kita sebagai orang percaya kita malas, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman, kita nggak pernah berfungsi, kita nggak pernah bersaksi Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Pertumbuhan itu nggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara, maka kita harus dikatakan berusaha. Ada sebuah tindakan, ya, ada sebuah action dalam kehidupan kita. Mari bulan ini, dan bukannya dalam bulan ini, tapi dalam tahun ini, karena gereja di tempat ini mengambil tema level up. Mari kita sebagai jemaat juga meresponi visi gembala ini. Dengan apa? Dengan mengatakan saya mau mengambil tindakan. Saya mau take action supaya saya bisa bertumbuh. Supaya gereja di tempat ini juga bisa bertumbuh.
Tetapi itu saja tidak cukup, karena Petrus mengatakan di dalam ayat kelima tadi, dalam versi ITB dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Perhatikan, selain berusaha, Petrus menambahkan kata ini, sungguh-sungguh. Jadi bisa saja seseorang itu melakukan action, melakukan sebuah tindakan, tapi tindakan atau actionnya ini setengah hati, Bapak Ibu saudara. Ya, tindakan actionnya ini tidak dilakukan dengan semangat. Dan Petrus mengatakan bukan itu ya yang dimaksudkan, bukan itu yang dikemukakan oleh Petrus. Justru Petrus mengatakan tindakan itu, usaha itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini dalam pengertian aslinya bisa berarti apa Bapak Ibu saudara? Yang pertama adalah kebulatan tekad. Ada sebuah keputusan harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Artinya pertumbuhan rohani tidak boleh menjadi sesuatu yang opsional. Pertumbuhan rohani itu bukan, ya kalau saya bertumbuh puji Tuhan, enggak bertumbuh ya enggak apa-apa, yang penting mati masuk surga Pak. Bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud dengan sungguh-sungguh artinya pertumbuhan rohani ada sesuatu yang harus kita kejar. Pertumbuhan rohani harus menjadi fokus kita. Pertumbuhan rohani harus menjadi satu passion, satu hasrat kita. Dikatakan kita harus melakukan itu dengan kebulatan tekad. Kalau saya boleh pakai kata-kata ekstrim, grow or die. Ya, orang Kristen itu harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, dia mati, Bapak Ibu saudara. Harus ada kebulatan tekad seperti itu. Kemudian kata sungguh-sungguh juga berarti konsisten. Yang artinya harus dilakukan apa Bapak Ibu saudara, setiap waktu dengan energi yang sama, dengan semangat yang sama. Ini artinya konsisten. Pertumbuhan rohani tidak bisa terjadi hanya dengan misalnya bulan ini semangat, bulan depan enggak. Minggu ini semangat, minggu depan enggak. Hari ini baca firmannya 10 pasal, besok 2 hari puasa, hari yang keempat baca lagi 5 pasal, enggak bisa seperti itu. Lebih baik ambil sedikit Bapak Ibu saudara, misalnya cuma setengah pasal atau cuma 10 ayat. Tapi dengan konsisten dilakukan, itu justru akan menimbulkan efek yang lebih besar. Kata sungguh-sungguh juga bisa berarti rajin Bapak Ibu saudara. Juga bisa berarti bersemangat. Jadi kita perhatikan bahwa orang-orang Kristen di dalam mengejar pertumbuhan itu bukan seperti orang yang terpaksa Bapak Ibu saudara. Tapi dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan semangat, dilakukan dengan konsisten, dilakukan dengan kebulatan tekad. Dan saya percaya Bapak Ibu saudara, kalau kita mau melakukan itu, sungguh-sungguh berusaha, maka pertumbuhan rohani itu menjadi sebuah kepastian, jaminan kepastian di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara, mari kita kembali lagi dalam ayat kita 2 Petrus pasalnya yang pertama. Lalu kalau kita sudah bertumbuh, pertumbuhan rohani ini bukan mengalir begitu saja. Ada sebuah target yang jelas yang disampaikan oleh Petrus kepada kita. Di dalam ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-7 kita tadi bisa melihat rangkaian-rangkaian pertumbuhan itu. Saya mulai dari ayat ke-5, kalimat yang terakhir, Petrus mengatakan, menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, ayat 7 perhatikan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi perhatikan, the spiritual grow, pertumbuhan rohani itu endingnya, ya di ultimate-nya, tujuan akhirnya ternyata adalah kasih Bapak Ibu saudara. Dan bukan hanya sekedar kasih yang biasa, tapi Petrus mengatakan kasih akan semua orang. Versi Indonesia modern mengatakan kasih yang sejati. The Net Bible mengatakan the unselfish love. Jadi kenapa kita bertumbuh? Kita bertumbuh untuk menjadi seperti Allah. Kalau kita menjadi seperti Allah, kita punya kehidupan yang seperti Allah, kualitas seperti Allah. Kira-kira seperti apa kehidupan yang memiliki kualitas seperti Allah? Alkitab mengatakan karena Allah adalah kasih, maka seseorang yang sudah bertumbuh dan serupa dengan dia, maka orang tersebut juga akan hidup di dalam kasih. Orang itu akan berbuat di dalam kasih. Orang itu akan bertindak di dalam kasih. Kasih menjadi the mark, menjadi tanda dari kehidupannya. Dengan demikian Bapak Ibu saudara, kita bisa melihat
Bahwa pertumbuhan rohani ini ternyata bukan hanya berbicara ke dalam atau ke atas, tetapi juga berbicara ke samping. Ada penambahan dan juga ada intensitas. Penambahan yang saya maksud tadi Petrus mengatakan ada sesuatu yang ditambahkan, betul? Ayat kelima tadi. Ada iman dulu, ada percaya dulu. Kita memulai perjalanan rohani kita dengan iman. Di iman itu dikatakan harus ditambahkan. Ini saya berbicara pertumbuhan yang ke samping, ya. Ditambahkan kebajikan, ditambahkan pengetahuan, ditambahkan penguasaan diri, ditambahkan ketekunan, kesalehan, kasih, dan seterusnya. Tetapi pertumbuhan rohani itu bukan hanya ditambahkan, tapi masing-masing segmen, masing-masing bagian itu juga bisa bertumbuh semakin dalam, semakin intens. Oleh karena itu saya percaya bahwa pertumbuhan ini juga berlaku di dalam kasih itu sendiri. Walaupun kita sudah mencapai level up dalam bentuk kasih, tapi kita juga harus bertumbuh di dalam kasih. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada sepasang suami istri misalnya, memiliki anak. Anak itu bisa bertambah berapa? Dari anak 1, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4, itu bertambah. Tapi masing-masing anak yang dilahirkan itu juga mengalami penambahan dalam tanda kutip, mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara, selain Petrus mengatakan kepada ini harus ditambahkan ini, kepada ini harus ditambahkan ini. Masing-masing bagian Petrus juga mengatakan supaya kita bertumbuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita mengambil satu bagian bagaimana level up dan kemudian kita tajamkan level up in love. Bagaimana kasih kita ini juga harus bertumbuh. Kasih kita juga harus menjadi intens. Kasih kita juga harus semakin kuat. Kasih kita harus semakin membesar dan menguat dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan yang harus dijawab pagi hari ini, bagaimana supaya saya bisa level up in love? Bagaimana kasih itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan saya? Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Dan kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ya, karena untuk bisa bertumbuh di dalam kasih kita harus memahami elemen-elemen dan unsur-unsur apa yang ada di dalam kasih itu, yang ada di dalam agape itu, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-7 saya akan membaca bagi kita semua. 2 Korintus 8 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan apa Bapak Ibu Saudara? Pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat 7 perhatikan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, di dalam iman, di dalam perkataan, di dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan perhatikan apa Bapak Ibu Saudara? Dan di dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 berbicara tentang bagaimana Paulus memotivasi gereja-gereja di Korintus untuk mengikuti teladan gereja-gereja di Makedonia. Bagaimana gereja-gereja di Makedonia ini memberikan pelayanan kasih kepada jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem yang saat itu sedang mengalami kekurangan. Sehingga kalau saya membaca, tadi kita membaca dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, maka saya katakan ini juga berbicara tentang love, ini juga berbicara tentang kasih, ini juga berbicara tentang agape. Dan dari 7 ayat yang kita baca, saya menemukan ada 3 elemen kasih dan saya percaya ini akan membantu kita bagaimana kita bisa level up in love, bertumbuh di dalam kasih itu.
Apa itu? Unsur-unsur daripada agape, unsur-unsur dari kasih. Yang pertama perhatikan, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi gereja-gereja di Makedonia, jemaat-jemaat di Makedonia ini bisa mengasihi gereja yang ada di Yerusalem, bisa melakukan pelayanan kasih, bisa mengekspresikan kasihnya kepada saudara-saudara seiman mereka di Yerusalem. Kenapa? Karena Paulus mengatakan ada kasih karunia Allah yang tercurah atas mereka. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Sehingga saya boleh mengambil kesimpulan yang pertama, kasih agape itu akan keluar dari kehidupan seseorang ketika kasih karunia Allah, anugerah Allah itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Ketika anugerah itu tercurah dalam kehidupan mereka, ketika kasih karunia itu diterima oleh mereka, maka kasih agape itu akan keluar dari kehidupan mereka. Sehingga sangat simpel, sangat sederhana buat saya. Kalau kita ingin growing up in love, kalau kita mau level up in love, kalau kita mau bertumbuh meningkat di dalam kasih, maka sumbernya harus diperbesar, yaitu apa? Yaitu kita harus belajar untuk boleh menerima kasih karunia Allah itu lebih lagi, dan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini bahwa saya percaya bahwa kasih karunia Allah itu sudah sepenuhnya dicurahkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tersisa di sorga, tidak ada yang tersisa dari Allah yang disimpan bagi kita. Semua kasih karunia itu sudah dianugerahkan, sudah diberikan. Lalu mungkin pertanyaannya, kalau semua sudah diberikan, lalu bagaimana caranya bertumbuh dalam kasih karunia? Buat saya ada dua. Yang pertama adalah makin memahami kasih karunia. Makin memahami, saya menerjemahkan kasih karunia dengan bahasa lain supaya kita lebih bisa memahami. Boleh memahami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kebaikan Tuhan itu kita terima, tapi kita tidak bisa grow, kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia karena kita tidak memahaminya. Oleh karena itu saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk semakin lagi mempelajari firman Tuhan, semakin lagi menggali tentang betapa dahsyat, betapa luar biasanya the grace, kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kebaikan Tuhan yang kita terima. Coba dipahami bersama-sama. Semakin kita bisa mengapresiasi kebaikan itu, maka semakin besar kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup kita. Tapi bukan hanya berbicara memahami, tapi juga mengalami anugerah, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami entah itu mujizat besar, mujizat kecil, atau apapun itu pertolongan Tuhan, kita mengalami itu. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita day by day, hari demi hari makin memahami, makin mengalami kasih karunia, makin mengalami dan memahami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kasih itu akan otomatis juga akan mengalir dengan deras dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mau level up in love, kita harus level up in grace. Kalau kita mau bertumbuh di dalam kasih, kita harus belajar makin menikmati Tuhan. Makin menikmati betapa baiknya. Firman Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dengan semakin menikmati Tuhan, maka kasih itu juga akan makin bertumbuh dari kehidupan kita. Yang kedua, perhatikan dalam ayat kedua dikatakan begini, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dikatakan sukacita mereka, sukacita gereja-gereja Makedonia meluap, Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan ini, ternyata kasih itu bukan kasih yang dingin, dalam pengertian ada banyak pengajaran yang mengatakan, yang menekankan bahwa kasih itu tindakan. Saya percaya bahwa kasih itu bicara tindakan, tapi kasih itu tidak hanya bicara tindakan Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam kasih ada satu elemen yaitu joy, sukacita Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika orang percaya mengasihi itu bukan hanya sekedar kewajiban Bapak Ibu Saudara. Bukannya sekedar, oh ya saya harus mengasihi karena itu perintah Tuhan, ya itu betul. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita karakteristik orang-orang percaya adalah joy. Ada sukacita yang artinya ketika mereka mengasihi, mereka melakukan itu dengan sebuah kegirangan, dengan sebuah happiness, dengan sebuah kegembiraan, dengan sebuah hasrat yang luar biasa. Oleh karena itu yang kedua, kalau kita mau level up in love, maka kita juga belajar bagaimana bersukacita lebih lagi.
saat kita mengasihi Tuhan, saat kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita melakukan dengan sukacita. Yang ketiga yang penting Bapak Ibu Saudara perhatikan tadi bahwa ayat yang keempat, Paulus mengatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Elemen ketiga dari kasih, yang pertama kasih karunia, yang kedua ada sukacita, yang ketiga kasih selalu berending, selalu berakhir kepada pelayanan. Kasih selalu berending kepada apa? Memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Memenuhi kebutuhan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu adalah karakteristik daripada kasih. Oleh karena itu saya percaya kalau kita mau level up in love, maka pertumbuhan kasih itu berbicara juga apa? Bahwa pelayanan itu juga makin harus membesar. Pelayanan itu harus makin meningkat. Oleh karena itu saya mengatakan level up in love itu berelasi dengan orang, berbicara bisa berarti dua. Yang pertama adalah kalau kita bertumbuh di dalam kasih, maka yang pertama kasih itu harus menjangkau lebih banyak orang. Jadi kalau kita bertumbuh di dalam kasih, kasih kita bertumbuh. Apa buktinya bahwa kasih itu bertumbuh? Jumlah orang-orang yang kita layani, jumlah orang-orang yang kita kasih, jumlah orang-orang yang kita penuhi kebutuhannya juga harus makin bertambah. Dengan arti circle kasih kita itu harus makin meluas, harus expand Bapak Ibu Saudara, harus membesar. Ya, memang itu bisa dimulai dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita. Tapi bukan hanya itu, tapi juga harus mulai menjangkau orang-orang luar. Dimulai mungkin dari teman-teman sepersekutuan, teman-teman gereja. Kalau ada komsel, ada teman-teman komsel. Dan kemudian terus meluas, bukannya pada satu orang, tapi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi saya menantang Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau level up in love bulan ini, tambahkan lagi 1 orang di dalam listmu untuk menjadi objek kasihmu, untuk menjadi target daripada kasihmu. Dan bukan hanya itu saja, tapi berbicara juga karena love itu selalu berbicara tentang giving, memberi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang penginjil yang mengatakan, Nona Catherine Kuhlman selalu mengatakan bahwa Anda bisa memberi tanpa mengasihi, tapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Because loving is giving, karena mengasihi itu memberi. Jadi kalau berbicara tentang grow in love, level up in love, bukan hanya jumlah orangnya yang ditambahkan, tapi jumlah givingnya juga harus kita tambahkan Bapak Ibu Saudara. Giving tidak hanya selalu berbicara tentang uang Bapak Ibu Saudara. Memberi tidak harus selalu berbicara tentang uang. Ada banyak hal yang bisa kita beri dari kehidupan kita yang bukan hanya berbicara uang. Misalnya apa? Perhatian. Misalnya apa? Perhatian itu dalam bentuk simpel Bapak Ibu Saudara. Mungkin menelpon, mungkin itu melakukan chat di aplikasi sosial, atau bisa menyapa seseorang, memberikan senyum kepada seseorang, memberikan bantuan yang kecil Bapak Ibu Saudara, menolong hal-hal yang kecil, misalnya di gereja, misalnya kalau ada orang mau masuk pintunya masih tertutup, Bapak Ibu Saudara membukakan pintu, itu juga sebuah bentuk giving. Ya, jadi macam-macam. Waktu Bapak Ibu Saudara, perhatian, uang Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya juga menantang kalau bulan ini visi bergembala menuntun kita untuk level up in love. Mari kita bukan hanya menambahkan jumlah orang-orang di dalam list kita untuk menjadi target kasih kita, tapi kita juga untuk mencoba mendouble bagaimana pemberian kita, perhatian kita, cinta kita, care kita, perhatian kita. Ya saudara, mungkin telepon, ya mungkin chat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan di dalam bentuk yang praktis. Dan saya percaya, kembali lagi seperti poin awal saya, bahwa pertumbuhan rohani bisa terjadi saat kita melakukan action, saat kita melakukan tindakan. Maka selesai ibadah ini, selesai online ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk langsung mengambil tindakan. Ambil handphone Bapak Ibu Saudara, chat orang yang mungkin tidak pernah engkau chat, telepon orang-orang yang mungkin Anda digerakkan oleh Tuhan untuk menelpon orang itu. Untuk beberapa minggu ini Tuhan sudah gerakkan saudara, mari lakukan itu. Dengan melakukan ini saya percaya kita semua, jemaat di tempat ini, jemaat Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading tempat ini, boleh bertumbuh, level up,
in love, sehingga visi gereja tempat ini secara keseluruhan bagaimana kita boleh membangun budaya kerajaan boleh terjadi di tempat ini. Amin firman Tuhan, dan mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kami, dan kami sudah mendengar dari firman-Mu bagaimana Engkau menghendaki kami untuk bertumbuh, dan bukan hanya itu saja, tapi Engkau sudah mencurahkan, Engkau sudah memberikan segala sesuatu bagi kami untuk bertumbuh. Oleh karena itu kami percaya ini bagian kami untuk meresponi karya Allah dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh Tuhan, di dalam kasih khususnya. Oleh karena itu sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk boleh semakin menikmati Engkau, menikmati kebaikan-Mu, menikmati kasih karunia-Mu, mengapresiasi, menghargai kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya kami ingin untuk kami boleh mengasihi orang-orang lebih banyak lagi, dan kami boleh memberi, memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih banyak lagi. Biarkan kasih karunia-Mu makin bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Tuntun setiap kami Roh Kudus untuk kami boleh semakin bertumbuh sehingga kami boleh serupa dengan Engkau. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota Jakarta khususnya, berkati seluruh dunia saat ini yang sedang berusaha untuk terus berperang dengan virus COVID-19. Kami percaya dengan kebaikan dan kasih Tuhan, kami semua boleh mengalahkan pandemi ini dengan kuasa Tuhan. Dan sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami, biarkan anugerah Allah itu boleh tercurah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih daripada Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus kiranya makin menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.